Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, awak go sadar enggak, Bu? Kalau seandainya Allah tuh sayang bana kau. Allah tuh sangat cinta kau. Calik saya buktinya. Banyak di kalangan awak, banyak di sekitaran awak, banyak dari awak kau dan masih bermaksiat, masih melakukan kesalahan terhadap Allah. Akan tetapi apa? Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Walaupun awak kau lah banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Coba kalau seandainya Allah memberikan nikmat, tetapi Allah meminta ganti. Aku memberikan nikmat kepada kalian, maka kalian akan harus beribadah kepadaku. Kalau seandainya kalian terputus beribadah kepadaku, maka aku akan memutuskan juga nikmat tersebut. Contoh, Bu. Kalau seandainya Allah memberikan kita nikmat bernapas, tetapi Allah meminta kita tuh agar selalu mentaati perintahnya seperti sholat. Allah menyuruh kita sholat, pengganti dari nikmat bernapas yang Allah berikan kepada kita. Seberapa banyak orang akan meninggal di dunia ini? Cali saya, Bu. Bara banyak warga Bantu Daranoko, bara banyak masyarakat Bantu Daranoko dan di sekitaran kita kok bara banyak orang yang sholat pada subuh malam kok. Berarti orang yang hidup-hidup, orang-orang yang hidup sampai kini kok orang-orang yang sholat kok sih? Orang-orang yang tidak melakukan sholat tuh, tidak dapat yang nikmat bernapas, otomatis dia akan meninggal, akan mati. Itulah, Bu. Seharusnya kita merasa malu di saat Allah masih memberikan nikmat kepada kita, tapi kita masih bermaksiat kepada Allah. Maka dari itu, kita harus mensyukur nikmat Allah dengan cara beribadah kepadanya. Dan salawat dan salam marilah kita bersalawat kepada keharibaan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersalawat kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang akan datang. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu surat di mana surat ini kalau seandainya suratnya pendek, Pak. Kalau seandainya makna kita pahami dan kita amalkan, maknanya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Surah apa itu? Surah Al-Asr. Cuman 3 ayat, tetapi 3 ayat ini sangat bermakna bagi kita. Di mana bunyinya wal asri. Wal asri. Demi waktu. Allah bersumpah. Allah yang bersumpah demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya kita ini berada dalam kerugian. Kita yang hidup di dunia kita yang hidup di dunia ini berada dalam kerugian. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baik mungkin. Kita lalai dari waktu tersebut. Kita tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya. Kita hanya memanfaatkan waktu tersebut untuk berlalai-lalai bermaksiat kepada Allah. Dan ayat selanjutnya adalah ayat penawar dari kerugian tersebut. Apa bunyinya? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini menjelaskan sungguh manusia itu kita ini berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang alladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, kata Allah. Orang yang beriman kepadaku dia tidak akan merugi. Orang yang beramal soleh kepadaku dia tidak akan merugi. Akan tetapi apa jamaah salat subuh yang dirahmati Allah? Manusia pada saat sekarang ini tidak menghiraukan itu. Pokoknya orang bagaimana mencari kehidupan dunia ini.
Bagaimana orang mencari hanya kebahagiaan di dunia ini tanpa memikirkan akhirat. Jadi orang yang tidak akan merugi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah tidak akan merugi selama hidup di dunia ini. Karena waktu ini terbagi tiga, waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu yang lampau yang sudah terlewatkan, bagaimanapun waktu yang akan lampau, kita harus memperbaiki pada saat sekarang. Dan waktu yang sekarang kita harus memperbaikinya waktu yang akan datang. Karena apa? Hari kemarin, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang beruntung, orang yang mendapat keberuntungan karena apa? Dia dapat menjadi yang lebih baik setiap hari. Orang hari ini sama saja dengan hari kemarin orang yang sangat merugi. Karena kehidupannya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang lebihnya lagi, hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Itulah orang-orang yang sangat celaka. Karena tingkatan kehidupannya sehari-hari semakin bertambah buruk. Semakin buruk dan tidak ada peningkatan kebaikan di dalam dirinya. Itulah orang yang celaka. Jadi untuk menghindari hal tersebut, kita memanfaatkan waktu untuk memperbaiki diri, untuk menjadi yang lebih baik lagi, melakukan hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambungan ayatnya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebaikan, kita saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Tidak susah saling menasihati dalam kebenaran. Saat kita berjalan menuju ke masjid, di saat kita hendak sholat, kita melihat saudara kita, ayolah kita mengajaknya, ayo sholat berjamaah. Tidak mudah. Terlepas kita sudah mengajak, antara iya dia mau atau tidak itu urusannya. Yang penting kewajiban kita telah terpenuhi. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam kesabaran ini contohnya, kita, saudara kita yang terkena musibah, kita saling menasihati dalam kesabaran bahwa sesungguhnya semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Intinya, marilah kita memanfaatkan waktu semasa hidup kita agar kita tidak termasuk orang yang merugi di dunia dan di akhirat nanti. Saya akhiri, wabil akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.